Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini saya mau memperkenalkan diri saya dan sedikit riwayat pendidikan saya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsa Khairiyah Nur Rahmanisa. Biasanya dipanggil Salsa, dan terkadang teman-teman saya juga memanggil dengan nama Koer. Ya, diambil dari kata Khairiyah dan diplesetkan menjadi Koer. Tapi nggak apa-apa lah, namanya juga teman. Oke, saya lahir di Demak pada 22 Agustus 2002 dan sekarang usia saya 18. Alamat rumah saya ada di Desa Kedondong, Dukur Rejosari, RT 6, RW 5, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Saya ini anak ketiga dari 3 bersaudara. Saudara pertama saya perempuan, sudah menikah, dan sekarang tinggal di Magelang ikut dengan suaminya. Saudara kedua saya laki-laki, sudah menikah juga, dan sekarang bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Demak. Dan yang ketiga, saya sendiri. Ya, saya anak terakhir, bontot. Jangan tanyakan status lah, saya masih jomblo kok, tapi jomblo bahagia, bukan jomblo ngenes-ngenes. Saya memiliki hobi membaca, karena dengan membaca mampu memberikan saya ilmu dan wawasan yang lebih banyak. Selain itu, saya juga memiliki hobi berolahraga dan juga traveling, karena dengan traveling saya mampu merasakan kebahagiaan tersendiri dengan menikmati udara segar dan keindahan alam, dan ini mampu membuat saya bersyukur atas apa yang sudah diciptakan oleh Allah. Oke, langsung saja. Saya akan menceritakan riwayat pendidikan saya. Ketika saya usia 6 tahun, saya sudah memasuki pendidikan pertama saya, yaitu di SD Negeri Kedondong 3. Ya, usia 6 tahun saya sudah SD, karena saya tidak dimasukkan ke PAUD ataupun TK. Teman-teman saya waktu itu pada masuk TK, masuk PAUD, masuk TK, namun saya masih bermain di rumah, dan saya dididik orang tua saya sendiri di rumah. Kebetulan bapak saya juga guru. Ya, jadi saya menghabiskan waktu saya di rumah ketika anak-anak yang lain pada bermain di PAUD ataupun TK. Dan tahun berganti tahun, ketika usia saya 9 tahun dan saya duduk di bangku kelas 4, saya mengalami keterpurukan. Ya, saya merasa terpuruk, merasa sangat kehilangan, karena waktu itu saya kehilangan sosok seorang pahlawan. Ya, bapak saya dipanggil Sang Khalid, dan di situ saya merasa sedih, merasa tidak semangat lagi. Namun saya berusaha untuk ikhlas, ya, dan saya kemudian bangkit dan semangat lagi. Dan ketika saya masuki kelas 5 SD, syukur alhamdulillah saya masih mampu mengikuti kegiatan di SD. Kegiatan yang saya ikuti seperti kepramukaan, dan satu lagi, saya terpilih sebagai mewakili lomba dokter kecil dari sekolahan saya, dan syukur alhamdulillah saya mendapatkan juara 1. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, dan akhirnya saya lulus dari SD dan saya melanjutkan pendidikan kedua saya di MTS Negeri Gajah. Di MTS Negeri Gajah ini saya merasakan adanya suka dan duka. Oh ya, waktu saya kelas 1, saya merasa sangat sedih,
Sedihnya, saya mengalami kecelakaan yang mengakibatkan tangan saya mengalami patah tulang, dan sukanya saya masih bisa mengikuti ekstrakurikuler. Ya, saya aktif dalam ekstrakurikuler pencaksilat. Dan ketika saya menduduki bangku kelas 2, guru saya memberikan informasi bahwa akan ada turnamen pencaksilat. Dan di situ saya bersemangat dan mengikuti berbagai tes agar saya terpilih untuk mewakili sekolahan saya pada pertandingan kelas bebas. Ya, sampai di pertandingan saya merasa kaget. Waduh, kok lawan saya besar-besar semua gitu. Dan ya, tapi syukur alhamdulillah lah, saya mampu mengalahkan lawan saya semua, dan saya mendapatkan juara 1. Walaupun saya cedera di perut karena waktu itu saya ditendang lawan saya, tapi nggak apa-apa lah, yang penting bisa membawa nama baik sekolah, nama baik ekstrakurikuler di sekolahan saya. Nah, setelah 1 tahun kemudian saya lulus dari MTS Negeri Gajah, dan saya berniat untuk melanjutkan di SMA Taruna Nusantara Magelang atau SMA Tarnus. Ya, karena cita-cita saya sejak kecil itu ingin menjadi abdi negara. Berhubung orang tua saya tidak mengizinkan, dan akhirnya saya melanjutkan pendidikan ketika saya ini di SMA NU Al-Ma'ruf Kudus. Tapi tunggu sebentar. Setelah saya memasuki SMA NU Al-Ma'ruf Kudus, saya tidak ada penyesalan sama sekali, karena di SMA NU Al-Ma'ruf Kudus saya merasa bahwa saya mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat, yang tadinya saya nggak tahu. Ilmu agama ya tahu, cuman kurang tebel gitu. Dan setelah memasuki SMA Al-Ma'ruf, saya mulai mengetahui sedikit demi sedikit, dan saya merasa bahwa ilmu dunia dan ilmu akhirat itu sangat imbang di SMA. Dan di SMA juga saya mengalami kecelakaan waktu kelas 1, dan cederanya ada di kaki. Yang dulu waktu MTS saya cederanya di tangan, dan ketika SMA kelas 1 saya cedera di kaki. Di SMA saya tidak mengikuti kegiatan apapun. Ya, saya hanya datang, duduk, belajar, pulang. Datang, duduk, belajar, pulang. Dan itu terjadi secara terus-menerus. Hingga di penghujung tahun saya mulai resah dengan masa depan saya. Saya mulai bimbang dengan masa depan saya, dan akhirnya saya memilih untuk latihan fisik lagi selama berapa ya, mulai dari kelas 2 SMA akhir hingga SMA kelas 3 itu awal. Saya mulai lagi latihan fisik, dan tidak lupa juga latihan akademiknya. Namun saya masih bimbang jika mendaftar abdi negara setelah saya lulus kuliah, karena saya sadar tinggi badan saya masih kurang. Dan akhirnya saya memutuskan untuk kuliah terlebih dahulu. Dan kebetulan pada waktu itu ada sosialisasi dari Universitas Muria Kudus, dan alhamdulillahnya jurusan yang saya cari, jurusan yang saya minati ada di Universitas Muria Kudus. Ya, jurusan itu adalah psikologi.
Saya selain ingin menjadi abdi negara, saya juga suka dengan yang berbau-bau psikolog, dunia psikologi, semacam detektif. Saya suka mengamati seseorang hingga menebak-nebak orang yang saya amati tersebut. Dan jeng jeng jeng, sekarang saya menjadi mahasiswi di Universitas Muria Kudus pada Fakultas Psikologi. Jurusan yang saya ambil itu psikologi. Dan semoga diberi kemudahan dan kelancaran untuk pendidikan saya sekarang dan kedepannya. Minta doanya semua. Oke, cukup sekian perkenalan dari saya dan sedikit cerita riwayat pendidikan saya tadi. Jika ada salah kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja, saya minta maaf. Dan semoga dari cerita saya tadi dapat diambil hikmahnya. Yang baik boleh ditiru, yang jelek tolong ditinggalkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.